Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi halakakum min nafsin wahidatin wa halaka minha wa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha tasaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad fawzan azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih banyak diberi Allah kenikmatan yang tidak terhingga, tidak bisa terhitung dengan jari jemari kita. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, pengikutnya, termasuk kita yang ada di dalam Masjid Al-Fajar ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir dapat amanah untuk menyampaikan bagaimana melaksanakan qanaah di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu qanaah? Qanaah dalam arti bahasa itu artinya ikhlas menerima pemberian Allah. Kita ikhlas, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah rezeki kita. Kita ikhlas, kita ridho. Bagaimana cara melaksanakan biar kita tuh ikhlas, baik sedikit maupun banyak pemberian Allah? Pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai Allah. Mencintai Allah dengan sesungguh hati. Bagaimana caranya? Bukan hanya sekedar sholat, tapi kita laksanakan perintah Allah yang sesungguhnya dan kita jauhkan larangan Allah. Itulah berarti kita mencintai Allah. Perlu kita ingat bahwa qanaah itu apapun yang diberikan Allah kepada kita, keluarga kita, baik kecil maupun besar, itulah ridhonya Allah kepada kita. Harus kita nikmati. Masalahnya kalau apa yang diberikan Allah, masalah rezeki, kalau semakin kita nikmati, semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah rezeki itu. Bagaimana caranya untuk biar bisa kita melaksanakan qanaah itu? Jangan kita melihat yang terlalu tinggi. Kalau kita melihat tetangga pakai sepatu yang keren, yang harganya mahal, untuk kita tidak sanggup lah, tapi kita hanya bisa berangan-angan. Itu akibatnya apa? Menimbulkan perasaan hati kita, kalau saya bisa beli seperti itu, mungkin makainya enak. Itu berangan-angan, berandai-andai. Tidak bisa kita melaksanakan qanaah ketika kita berpikiran seperti itu. Tapi kita lihatlah yang lebih bawah daripada kita. Kita perhatikan saudara-saudara kita yang berjalan tanpa alas kaki, yang kakinya kelihatan pecah-pecah di telapak kakinya. Ketika kita melihat itu, apa yang terjadi pada hati kita? Masya Allah,
kita masih diberikan Allah rezeki yang masih sempurna ketimbang dia. Masya Allah. Kita mungkin berpikir hibah, tapi itulah perjalanan hidup. Kalau kita terlalu melihat yang atas, kita akan selalu merasa iri kepada yang lain. Makanya di dalam surat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirizalin nasibum mimma iktasab walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadl innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagaimana yang lain. Karena bagi laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguh Allah Maha mengetahui lagi segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam Islam sangat baik untuk melaksanakan qanaah ini. Karena qanaah ini mengajarkan kita agar kita tidak iri hati kepada saudara-saudara kita. Kadang-kadang kalau kita melihat saudara kita melebihi dari kita, bahkan membeli sesuatu yang lebih dari kita, yang tergugah, kadang-kadang kalau sifatnya hidup, ada bisikan dari keluarga, "Pak, itu beli mobil baru, Pak. Masa Bapak nggak bisa, kerjanya sama?" Nah, ini yang merusak iman kita. Kalau kita terpengaruh masalah itu, berarti kita akan cinta dunia, bukan cinta Allah. Karena kalau cinta dunia, apapun akan kita usahakan dengan jalan bagaimanapun. Tapi ingat, cinta dunia itu akan berakhir suatu saat. Kadangkala kita cinta akhirat itu akan kekal selamanya. Kita cinta Allah, insya Allah itu akan kekal. Tapi kalau kadang-kadang kita cinta jabatan apapun, kita lakukan demi jabatan itu, suatu saat jabatan itu akan hilang. Itulah arti dari qanaah, bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita menjalankannya. Jangan kita melihat yang terlalu tinggi dari kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, agar hati kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita berlebih-lebihan juga, karena semua itu sudah diatur. Rezeki kita segini, rezeki saudara kita begitu, kita terima. Mungkin Allah meridoin hanya segitu, karena rezeki pun yang dilebihkan Allah, yang berlimpah-limpah juga, itu kalau tidak pintar-pintar melaksanakannya, itu akan membawa kita ke jurang nista. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, karena suatu saat semuanya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sekecil apapun itu, akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi jangan mencari-cari kekayaan itu tapi di jalan haram. Walaupun kita miskin, tapi semuanya itu diridhoi Allah. Alhamdulillah, semuanya itu pasti sudah Allah yang menentukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.